Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasriani dari Fakultas Ekonomi. Di sini saya ingin memaparkan materi sedikit tentang dasar ekonomi mikro dalam literatur Islam klasik. Ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan yang lahir sebagai alternatif dari ekonomi konvensional yang sudah memperlihatkan kegagalan dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Ilmu ekonomi konvensional dianggap lahir dari vakum dan tidak ada peran keilmuan Islam dalam perkembangan sejarahnya. Sebagaimana dinyatakan Schumpeter dalam The Great Gap-nya pada literatur Islam klasik, akan kita temukan teori dasar seperti kebutuhan manusia yang tidak terbatas, teori nilai, teori produksi, teori penawaran dan permintaan, mekanisme harga pasar, dan lain-lain. Hal ini memberikan bukti bagi kita bahwa ilmu ekonomi Islam bukanlah hal baru yang sama sekali tidak pernah ada dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu ekonomi Islam telah ada sebelum kelahiran ekonomi konvensional. Teori ekonomi mikro dalam literatur Islam klasik. Penulis telah memaparkan teori-teori dasar mikro dalam ekonomi konvensional dalam literatur ekonomi. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan teori-teori yang ada dalam literatur Islam klasik dan mempunyai kesamaan ide dengan teori-teori ekonomi mikro berdasarkan rumusan masalah di atas. Maka yang akan penulis uraikan pertama adalah teori dasar ekonomi mikro yang terdapat dalam literatur ekonomi konvensional. Ekonomi mikro meliputi perilaku ekonomi dalam rumah tangga. Ekonomi mikro mencakup kegiatan ekonomi yang terbagi menjadi 3 hal, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Pertama, kelahiran ilmu ekonomi atau unlimited wants, scarcity, dan efisiensi. Teori yang paling mendasar dalam kajian ekonomi mikro adalah teori tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Maksudnya, teori unlimited wants dan scarcity yang dianggap penyebab lahirnya ekonomi konvensional. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki keinginan tidak terbatas, padahal sumber daya alam yang dapat memenuhi keinginan tersebut jumlahnya terbatas, menyebabkan tindakan ekonomi. Dalam literatur Islam klasik, kita dapati pengakuan akan keinginan manusia yang kita cenderung rakus, namun hal tersebut dianggap ujian dan fitnah bagi manusia sehingga harus dihindari. Dan sumber daya alam yang Allah sediakan untuk seluruh makhluknya sebenarnya sudah mencukupi, hanya sikap yang
membuat sumber daya alam ini seakan sangat terbatas. Yang kedua, teori dasar konsumsi atau utilitas dan teori kepuasan marginal. Selanjutnya adalah teori dasar tentang utilitas sebagai akibat dari sikap rasional manusia yang harus berdasarkan dengan scarcity dan trade-off. Manusia yang berpikir rasional tentu akan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari barang maupun jasa yang dia konsumsi. Setiap pengambilan keputusan mengonsumsi barang atau jasa, dia akan mempertimbangkan apakah hal tersebut akan memberikan kepuasan baginya atau tidak. Dia juga akan mempertimbangkan sebesar apa keuntungan atau kepuasan yang dia dapatkan dari mengonsumsi suatu barang atau jasa. Yang ketiga, yaitu teori dasar produksi atau efisiensi, hukum penambahan menurun, dan division of labor. Teori dasar produksi adalah teori tentang kepuasan konsumsi dan kepuasan konsumsi yang penambahannya semakin menurun. Dalam produksi hal ini juga berlaku, yaitu penambahan output yang semakin menurun. Dalam literatur Islam klasik, kita akan mendapati teori yang lebih luas daripada utilitas, yaitu konsep maslahat yang bertujuan memelihara keseluruhan aspek terpenting dalam kehidupan manusia, yaitu agama, akal, kekayaan, keturunan, dan harta. Ide tentang penambahan yang menurun dalam literatur Islam klasik yang juga ada, tetapi karena dihubungkan dengan maslahat, maka penurunannya lebih lamban. Yang keempat, teori dasar distribusi atau pasar, demand and supply, dan distribusi pendapatan. Konsumen yang menginginkan barang dan jasa akan melakukan permintaan terhadap barang dan jasa tersebut, sedangkan produsen akan melakukan penawaran barang dan jasa yang dia hasilkan. Permintaan dan penawaran bertemu di pasar dan berinteraksi sehingga melahirkan permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran yang sangat dasar dalam ekonomi konvensional adalah bahwa permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh harga. Permintaan akan turun jika harga naik, dan permintaan akan meningkat jika harga menurun. Sebaliknya, penawaran akan meningkat saat harga naik dan akan menurun saat harga menurun. Adapun distribusi pendapatan, yaitu distribusi pendapatan juga menjadi diskursus dalam ekonomi konvensional. Walaupun jika dilihat dari sejarah kelahiran, berhubungan erat dengan sikap individualistik dan pemenuhan keinginan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, sangat jauh dari pemikiran tentang harmoni dan kesejahteraan sosial. Namun pada kenyataannya ada beberapa pemikiran
ekonomi konvensional yang memikirkan tentang distribusi pendapatan bagaimana penulis jelaskan sebelumnya. Namun, semua itu masih dalam tahap teori dan wacana. Itu saja materi yang saya paparkan. Semoga mengerti dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.